Menyambung hal itu, saya pikir dengan kondisi digitalisasi, kemudian teknologi informasi semakin maju, sekarang kan mungkin Prof juga melihat bahwa keberadaan dari transportasi online. Banyak sekali saya kira transportasi daring ini yang kemudian menjamur, dan apakah itu masuk dalam sistem tadi itu Tratanas, Tratrawil, kemudian lokal, tadi itu bagaimana itu Prof? Secara teori kita kan selalu harus kembalikan antara teori dan implementasi harus sejalan. Secara teori itu transportasi online tidak berada di dalam konsep. Itu kan konsepnya sebenarnya bagaimana implementasi angkutan massal, transportasi massal. Nah, dengan teknologi yang berkembang muncul transportasi online, oke, kita akan adaptasi, tetapi tentu butuh kuota-kuota, tidak membiarkan dia bertumbuh tanpa terkendali. Perlu ada aturan-aturan payung hukum dari pemerintah untuk menata ini sehingga tidak saling mematikan tapi saling bersinergi. Betul. Kalau saya melihat ya dari apa yang kita lihat mungkin di Kota Makassar ini Prof ya, di mana transportasi online yang kemudian menjamur, kemudian ledakan saya pikir itu jumlah sepeda motor yang luar biasa banyak, kemudian jumlah roda 4 juga yang kemudian saat misalkan mereka parkirnya asal. Ya mungkin sudah behavior juga ini Prof ya, campur aduk semuanya ini. Bagaimana sih sebetulnya harusnya mereka diapakan ini mereka ini? Jadi perencanaan secara teknis itu harus juga sejalan dengan sosialisasi terkait perubahan perilaku daripada pengendara. Travel behavior juga harus ini, karena kan walaupun secara teknis oke, tetapi kalau perilaku yang tidak menunjang ya tentu juga tetap akan ada kemacetan. Jadi harus sinergi itu. Perlu ada pengaturan limitasi kendaraan-kendaraan yang melintasi atau masuk dalam suatu kawasan CBD. Maka perlu adanya TOD yang membatasi pergerakan angkutan pribadi masuk ke dalam kota. Dan kebetulan di IKN kami baru saja menyelesaikan suatu kajian terkait ITS IKN tahap 1, yaitu Intelligent Transport System. IKN tahap 1 itu kebetulan kami jadi ketua timnya. Jadi bagaimana nanti itu perencanaan di IKN itu tidak semua kendaraan pribadi itu masuk, harus dibatasi, ada jumlah maksimalnya. Jadi ada TOD yang mengharuskan kendaraan itu parkir, penumpang memarkirkan kendaraan berganti dengan angkutan massal. Begitu juga di Makassar saat ini. Kebetulan kami jadi staf ahli di World Resources Institute itu dengan dana kerajaan Inggris mengintroduce terkait program Future City. Sudah dimulai dengan konsep Sudirman Loop. Jadi bagaimana menata Sudirman Loop di Kota Makassar ini, mengurangi kendaraan pribadi, ada angkutan BRT yang mutar Sudirman Loop secara frekuensi, dan meningkatkan pemakaian jalur pedestrian untuk orang pejalan kaki dan pesepeda. Gitu. Jadi diharapkan pilot project di Sudirman Loop ini mudah-mudahan bisa berhasil dan didesain dengan baik dan bisa diimplementasi di kawasan-kawasan berikutnya sebagai pilot project. Menarik ini Prof, terkait dengan Sudirman Loop. Ini berarti melibatkan Jalan Jenderal Sudirman di Makassar, kemudian Ahmad Yani, boleh jadi Prof Ahmad Yani, Sudirman, kemudian Haji Bau. Haji Bau, oh sampai ke Haji Bau. Penghibur. Kembali lagi, jadi dia mutar gini. Jadi bagaimana menata sistem lalu lintas itu, mengurangi kendaraan pribadi, meningkatkan penggunaan kawasan pedestrian, kawasan pesepeda, dengan tentu menata juga terkait kawasan hijau di situ. Dan yaitu tadi diharapkan bisa terimplementasi dengan baik, karena WRI dengan dana kerajaan Inggris ini juga mulai mau mengintroduce ke stakeholder, ke kementerian itu bagaimana sistem transportasi itu yang resilient, siap terhadap bencana, bagaimana kesiapan sektor transportasi jika terjadi banjir, jika terjadi gempa bumi atau longsor, resilient, dan juga bagaimana program mengurangi
emisi CO2 atau emisi transportasi gitu. Jadi prinsipnya adalah meningkatkan penggunaan sepeda, berjalan kaki gitu. Dan non bahan bakar ya, gitu, non bahan Prof, ya. bakar. Dan beberapa hari yang lalu kami itu mengantar orang WRI ketemu Prof Adi WR4. Jadi Pak WR4 itu sudah mencanangkan juga UNHAS sudah mulai ke arah sana gitu ya. Jadi nanti akan ada katanya sistem perparkiran. Betul. Kemudian akan ada nanti di depan kampus itu ada gedung parkir ya. Betul. Jadi ada TOD di ya, situ. TOD Prof, mini ya. TOD mini ya. Jadi bagaimana mengajak orang-orang kampus, dosen, tendik dan segala macam untuk mulai memarkirkan kendaraannya, kemudian berjalan kaki. Karena kampus UNHAS ini adalah suatu contoh forest city itu, mini forest city di suatu kawasan kota metropolitan, sangat hutan kota, Prof, ya hutan kota, sangat enak itu berjalan kaki di sepanjang koridor. Ya, jadi betul. sama dengan di Sudirman Loop. Kalau TOD itu prinsipnya park and ride, Ya, jadi memarkir dan berganti kendaraan. Kalau di Sudirman Loop atau di kampus ini bisa juga konsepnya itu menjadi park and walk, jadi memarkir berjalan kaki. begitu lebih sehat. Atau use bicycle Ya, begitu, use Prof, bicycle ya, Iya, ada sepeda. Jadi tentu dengan konsep itu diharapkan 2045 memang sesuai Prof Adi Maulana WR4 mengatakan bahwa UNHAS akan memanfaatkan bahwa saat itu akan ada konsep implementasi zero emission bisa. Jadi UNHAS bisa menjadi pilot project. Oke, satu-satu dulu, Prof. Tadi saya ke Sudirman Loop dulu. Ke Sudirman Loop tentunya ini moda transportnya ketika memarkir kendaraan berganti menjadi berjalan kaki untuk memutar, atau ada disediakan moda transportasi untuk memutar tadi sendiri? Ada nanti bus bus dalam keadaan bukan bus besar ya, mungkin bus sedang. Nah, itulah nanti shuttle bus itu yang direncanakan mutar, itu dia mutar secara frekuensi, dan diharapkan jalur-jalur yang dari timur ke barat itu dimanfaatkan untuk ruang-ruang pejalan kaki. Jadi itu kan, jadi di situ ada pusat wisata, pusat kuliner di Somba Opu, art di situ, jadi bisa dimanfaatkan situ. Jadi bisa saja ada TOD mini di situ, ada parking area yang mini di misalnya di sekitar Somba Opu atau di mana gitu nanti ini. Karena membangun gedung parkir itu tentu masalah lahan. Tentu karena gedung parkir itu butuh lahan yang agak besar karena ada sirkulasi. Bisa dicontoh dengan sistem parcel parking. Nah, itu sudah mulai diimplementasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana. Itu dia sudah mulai ada parcel parking. Jadi bagaimana sistem perparkiran elektrik gitu kan. Jadi kita masuk parkir, dia cari sendiri. Jadi lahannya tidak besar tetapi bisa memanfaatkan perparkiran mobil yang bisa sampai puluhan. Jadi bisa memanfaatkan ruang-ruang di kota metropolitan yang sempit dengan metode parcel parking. Di Jakarta sudah mulai, jadi bisa kita mencoba